Nah, di sini kelompok 2 akan melakukan proses pendidikan telur sampai menjadi larva. Adapun kelompok 2 yaitu dari mengerok, yang kedua dari bintati, ketiga dari guna dari pemerintah, yang keempat kemudian yang terakhir dari yang pensa. Proses penulisan adalah perubahan intrakartular tempat yang terbatas ke fase kehidupan. Hal ini penting dengan perubahan morfologi hewan. Penulisan penegasan merupakan saat terakhir masa pengalaman sebagai hasil beberapa proses sehingga embrio keluar dari kandangnya. Baiklah, berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Teman saya dipersilakan. Saya akan menjelaskan yaitu penetasan terjadi karena kerja mekanik dan kerja enzimatik disebabkan embrio yang sering mengubah posisinya karena kekurangan ruang dalam cangkangnya atau karena embrio lebih panjang dari lingkungannya. Dalam cangkang, kerja enzim merupakan enzim atau unsur kimia yang disebut korian dikeluarkan oleh kelenjar endokrimal di daerah paring embrio. Gabungan kerja mekanik dan kerja enzimatik menyebabkan telur ikan menetas. Faktor di luar yang berpengaruh terhadap penetasan telur ikan adalah suhu, oksigen terlarut, pH, salinitas, dan intensitas cahaya. Proses penetasan umumnya berlangsung lebih cepat karena pada suhu yang tinggi proses metabolisme berjalan lebih cepat sehingga perkembangan embrio akan lebih cepat, yang berakibat lanjut pada pergerakan embrio dalam cangkang yang lebih intensif. Namun demikian, suhu yang terlalu tinggi atau berubah mendadak dapat menghambat proses penetasan dalam penyebaran kematian embrio dan kegagalan penetasan. Suhu yang lebih baik untuk penetasan ikan yaitu 27 sampai 30 derajat Celcius. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya akan menjelaskan slide yang kelima yaitu wadah penyebaran telur. Penetasan di kolam pemijahan pada ini biasanya dilakukan pada kolam keadaan airnya jernih. Setelah induk mijah, maka sarang akan dijaga oleh betinanya 2 sampai 3 hari, kemudian telur menetas menjadi larva di dalam sarang. Setelah 9 sampai 12 hari larva dapat dipanen. Kemudian penetasan dalam wadah terapung di kolam salah satu. Setelah induk bertelur dapat diambil, kemudian dimasukkan ke dalam ember atau baskom, dan telur dikeluarkan dari sarang dengan sangat hati-hati agar ke dalam baskom agar serang dengan sengaja agar tidak rusak. Setelah itu telur-telur tersebut dibersihkan dalam lemak dan dipindahkan pada tanjer yang terbuat dari streaming halus yang diletakkan di tengah kolam. Kemudian slide yang ke-6, proses penebaran telur. Telur ditebar merata di dasar wadah penetasan, dilakukan sedikit demi sedikit agar tidak terjadi telur menumpuk. Telur yang menumpuk dapat mengakibatkan kematian saat telur menyentuh air pada waktu ditebar ke wadah penetasan. Sperma dan telur tersebut mulai aktif. Pada waktu tersebut terjadi pembuahan telur oleh sperma. Mungkin dilanjutkan ke slide yang ke-7. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparannya, yaitu proses penebaran telur. Telur ditebar merata di dasar wadah penetasan dan diusahakan tidak ada telur yang menumpuk. Penebaran sebaiknya dilakukan sedikit demi sedikit agar tidak terjadi telur menumpuk. Telur yang menumpuk dapat mengakibatkan kematian. Saat telur menyentuh air pada wadah ditebar ke wadah penetasan, sperma dan telur tersebut mulai aktif.
Pada saat tersebut terjadi pembuahan telur oleh sperma. Selanjutnya yaitu waktu dan suhu penetasan telur. Telur yang dibuahi akan menetas setelah 24 jam sampai 36 jam. Hal yang diperhatikan dalam penetasan telur ikan patin adalah fluktuasi suhu dan oksigen terlarut dalam air. Perubahan suhu sebaiknya tidak melebihi 2 derajat Celcius. Oksigen terlarut dalam air adalah 6 sampai 8 ppm. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang proses penetasan telur sampai menjadi larva. Adapun faktor-faktor yang terjadi penetasan, pertama, kerja mekanik, oleh karena embrio sering mengubah posisinya karena kekurangan ruang dalam cangkangnya, atau karena embrio telah lebih banyak dari lingkungan dalam cangkangnya. Menurut Lagler et al. 1962, dengan pergerakan tersebut, kerja telur lembek dan tipis akan pecah hingga embrio akan keluar dari cangkangnya. Dan yang kedua, kerja enzimatik, yaitu enzim dan zat kimia lainnya yang dikeluarkan oleh kelenjar endromal di daerah paring embrio. Enzim ini disebut karyon C, yang kerjanya bersifat mereduksi chorion yang terdiri dari pseudokarantin menjadi lembek, hingga pada bagian cangkang yang tipis terkena karyon C akan pecah dan ekor embrio keluar dari cangkang dan diikuti tubuh. Baik, terima kasih. Apabila kami ada kekurangan dalam penyampaian presentasi proses penetasan telur sampai menjadi larva, apabila kami ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.